Selanjutnya mari kita pelajari tentang teorema kecekungan kurva. Kita akan melihat hubungan antara turunan kedua dengan kecekungan kurva. Anggap fungsi f diferensiabel dua kali ya pada selang atau interval i. Maksudnya diferensial dua kali, turunan pertamanya terdefinisi, turunan kedua juga terdefinisi. Yang pertama, jika turunan kedua dari fungsi itu lebih besar dari 0 untuk semua x dalam interval i, maka kurva fungsi f itu cekung ke atas pada interval i. Jika turunan kedua daripada fungsi itu dia lebih kecil daripada 0 ya, untuk semua x dalam interval itu, maka kurva fungsi f itu cekung ke bawah pada interval i tersebut. Ini ya, jadi cekung di atas itu seperti ini grafiknya ya. Jadi turun, cekungannya ke atas begitu ya. Kalau dalam persamaan kuadrat disebut terbuka ke atas lah ya, cekung ke atas. Jadi kalau kurvanya seperti ini, berarti turunan kedua daripada fungsi itu pada interval x itu dia akan pada interval ini dia akan lebih besar dari 0. Nah, kalau seperti ini berarti turunan kedua dari fungsi itu dia lebih kecil dari 0. Nah, untuk kondisi belok seperti ini kita lihat seperti dari titik belok ini yang turun seperti ini ya, itu disebut cekung ke bawah. Kalau melengkungnya ke atas seperti itu, naik itu berarti dia cekung ke atas. Ini ilustrasi grafiknya ya. Untuk lebih memahami tentang hubungan turunan kedua dengan kecekungan kurva itu, mari kita lihat contoh soal berikutnya. Tentukan di mana kurva fungsi fx 1/3 x pangkat 3 kurang x pangkat 2 kurang 3x tambah 4 naik, turun, cekung ke atas dan cekung ke bawah. Sekarang kita bahas ya. Tentu kita turunkan dulu fungsi itu ya. Turunan pertama dari 1/3 x pangkat 3 kurang x pangkat 2 kurang 3x tambah 4 itu menjadi turunan pertama yang menjadi x pangkat 2 kurang 2x kurang 3. Ini bisa kita faktorkan langsung ya, menjadi x kurang 3 dikali x tambah 1. Sementara turunan keduanya berarti turunan kedua dari x pangkat 2 kurang 2x kurang 3 itu dia menjadi 2x dikurang 2 ya, kita faktorkan menjadi 2 dikali x kurang 1. Selanjutnya kita cek dulu, yang pertama kita cek itu penentuan fungsi itu naik dan turun ya. Tentu kita pakai turunan pertama di sini. Maka turunan pertama itu kita samakan dengan 0, berarti x kurang 3 kali x tambah 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Sehingga fungsi f itu naik ya kalau turunan pertama lebih besar dari 0, berarti x tambah 1 kali x kurang 3 lebih besar dari 0, berarti x lebih kecil dari min 1 atau x lebih besar dari 3. Jadi fungsi f itu naik pada interval x lebih kecil min 1 atau x lebih besar dari 3. Atau selanjutnya fungsi itu akan turun ya, atau nanti turunan pertamanya lebih kecil dari 0 itu ketika x itu ada di antara min 1 dan 3, atau min 1 lebih kecil x lebih kecil daripada 3 ya. Gitu. Jadi fungsi itu turun pada interval min 1 lebih kecil x lebih kecil 3 ya. Atau dapat juga ditulis seperti itu ya, dapat juga ditulis dia seperti itu. Nah, penulisan ini ini artinya ya, negatif tak terhingga sampai di min 1 atau ya 3 sampai positif tak terhingga. Disitulah fungsi itu naik. Dan ini artinya fungsi itu turun atau turunan pertama lebih kecil dari 0 itu ada pada interval min 1 lebih kecil x lebih kecil dari 3. Karena kalau x itu kita substitusikan ke bentuk x tambah 1 kali x kurang 3, angka-angka di antara min 1 dan 3, maka dia akan bertanda negatif ya. Bisa kita ambil misalnya 0, kalau 0 tambah 1 positif, 0 kurang 3 min 3, min kali positif menjadi negatif gitu ya.
Ini untuk menentukan fungsi itu naik dan turun. Selanjutnya kita pahami lagi untuk kecekungannya, tentu kita uji pada turunan keduanya. Penentuan kecekungan kurva fungsi, maka kita mempergunakan turunan kedua. Turunan kedua dari fungsi tadi itu lebih besar dari 0, itu berarti 2 kali X kurang 1 lebih besar dari 0. Kita dapatkan intervalnya X lebih besar dari 1. Jadi kurva fungsi itu cekung ke atas ya. Turunan kedua lebih besar dari 0 ketika ada pada interval X lebih besar dari 1 atau 1 sampai tak terhingga. Dan nanti dia cekung ke bawah tentu pada ketika turunan kedua lebih kecil dari 0, berarti 2 kali X kurang 1 lebih kecil dari 0, berarti X lebih kecil dari 1 ya. Jadi kurva cekung ke bawah pada interval selang X lebih kecil dari 1, atau dapat ditulis negatif tak terhingga sampai 1. Kurva itu dia akan cekung ke bawah gitu ya. Jawaban kita tadi bisa kita cek dengan juga mempergunakan aplikasi pembuat grafik ya, GeoGebra. Katakanlah alat bantu GeoGebra. Di sini saya sudah buatkan dalam GeoGebra fungsi kita, yaitu fungsi 1/3 ya, 1/3 X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 itu ya, X pangkat 2 dikurang 3X tambah 4. Maka hasil grafiknya seperti ini yang warna merah ini. Nah, kita lihat tadi titik-titik kurva itu naik, turun, dan naik lagi ya. Itu jawaban kita tadi itu kurva itu naik adalah ketika X lebih kecil dari -1 dan X lebih besar dari atau X lebih besar dari 3 ya. Kita lihat di sana ini titik -1. Kalau kita perhatikan benar sekali ya, kurva itu dari lebih kecil -1 dia naik ke atas ya. Dan di sini garis 3 ya, X sama dengan 3 nih. Nah, di sini juga fungsi itu dia naik ya, mulai dari 3 sampai tak terhingga dia naik ya. Selanjutnya kurva itu dia turun dari selang interval dari -1 lebih kecil X lebih kecil 3 tadi, berarti dari -1 ke 3 ini ya, dari -1 ke 3 kurva itu dia turun seperti itu, turun. Jadi pembagiannya begitu ya, dari kiri sini dia naik sampai di puncaknya di sana dengan X -1, dari -1 ke +3 dia turun sampai di titik ekstrim ya, di X3 ini. Di sini selanjutnya dia naik lagi di atas 3. Nah, kita cek kecekungannya tadi itu di garis X sama dengan 1 ini ya. Tadi kalau dia cekung ke bawah itu ketika X lebih kecil dari 1 ini ya, dia cekung begini, melengkungnya begini, tertutup ya, tertutup, terbuka ke bawah ya, tertutup. Nah, nanti dia cekung ke atas itu setelah X lebih besar dari 1. Ini garis 1 ya, ini ya. Dari sini dia ke sana cekung ke atas, dari 1 ke bawah dia 1 lebih kecil dari 1 dia cekung ke bawah ya. Yang ini dia cekung ke atas. Begitu penjelasan tambahan dari jawaban kita tadi.